Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Aina dengan NIM 2007400244. Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan saya kesehatan, kesempatan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas pembuatan video ini tepat pada waktunya. Selanjutnya, selawat beriringkan salam saya sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Safriandi SPD MPD yang telah membimbing kami dalam mata kuliah jurnalistik hingga sampai pada hari ini. Jadi, sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Bapak Safriandi SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pada video ini, saya akan membahas mengenai deep reporting dan berita investigasi. Apa itu deep reporting? Bagaimana contohnya? Apa itu berita investigasi? Apa contohnya? Dan apa yang membedakan antara kedua jenis berita itu? Jadi, untuk mengetahui poin-poin yang saya sebutkan barusan, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada deep reporting. Berdasarkan referensi-referensi yang telah saya baca, saya menyimpulkan bahwa deep reporting itu adalah segala sesuatu yang membuat pembaca tahu segala aspek dari sebuah peristiwa dan kepastian informasi yang diberikan, termasuk latar belakang dan atmosfer peristiwa itu. Jadi, deep reporting itu adalah suatu berita yang melaporkan suatu peristiwa secara mendalam. Deep reporting ini menyajikan informasi yang begitu mendetail, baik itu unsur-unsurnya maupun anatomi berita itu sendiri. Nah, jadi unsur berita yang sudah kita ketahui saat ini yaitu unsur 5W1H, di mana di dalamnya ada what, why, who, where, when, dan how. 5W dan 1H. Nah, dalam berita yang umum sekarang kita temui, sering ketidakadanya unsur how. Kenapa demikian? Karena biasanya berita yang disajikan itu adalah berita yang fenomenal, yang baru saja terjadi. Jadi belum dilakukannya penyelidikan. Makanya sering ketiadaan unsur how, yaitu unsur bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan juga sering tidak adanya unsur why. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, kenapa dalam berita-berita yang umum kita baca itu sering ketiadaan dua unsur itu? Karena belum dilakukannya penyelidikan. Jadi, begitu peristiwa itu terjadi, langsung dibuat sebuah berita, dan berita itu belum memenuhi semua unsur-unsurnya. Jadi deep reporting itu tidak demikian. Deep reporting itu sudah memenuhi kelima unsur W-nya dan unsur 1H-nya. Jadi unsur 5W1H-nya itu lengkap. Dari unsur what, apa yang terjadi? Unsur why, kenapa peristiwa itu terjadi? Unsur wo, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Unsur where, di mana peristiwa itu terjadi? Unsur when, kapan peristiwa itu terjadi? Dan unsur how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, jadi dalam deep reporting ini, segala unsur itu ada. Jika tidak ada, maka tidak disebut dengan deep reporting. Biasanya, deep reporting itu dibuat setelah dilakukannya penyelidikan. Nah, misalnya nih, seperti kasus Ferdy Sambo. Kan banyak tuh
berita-berita yang berseliweran di luar sana tentang Verdi Sambo, tentang siapa-siapa yang sudah terlibat di dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua kan. Nah, kita menemukan ketidaklengkapannya unsur. Masih ada unsur-unsur yang belum jelas. Jadi itu tidak bisa disebut dengan deep reporting. Nah, kapan deep reporting itu baru bisa dibuat? Yaitu ketika semua unsurnya sudah jelas. Ketika semua penyelidikan telah dilakukan secara menyeluruh. Ketika semua fakta-fakta dan bukti-buktinya sudah ada, kemudian semua unsurnya sudah jelas, baru dibuatlah sebuah deep reporting, yaitu berita dengan unsur yang lengkap. Begitu. Itu yang disebut dengan deep reporting. Jadi, suatu berita yang melaporkan kejadian dengan unsur dan anatomi yang lengkap dan menguraikan peristiwa itu secara mendetail. Begitu. Sekarang kita masuki pembahasan mengenai berita investigasi yang lazim juga disebut dengan laporan penyelidikan. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang deep reporting, di mana deep reporting itu juga laporan yang dibuat setelah dilakukannya penyelidikan agar unsur-unsur yang dicantumkan dalam berita itu lengkap. Nah, berita investigasi ini adalah jenis berita yang eksklusif yang di dalamnya didapatkan dari hasil penyelidikan atau isi berita itu didapatkan dari hasil penyelidikan. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa berita investigasi ini disebut juga dengan laporan penyelidikan. Nah, jika kita dengar sekilas mungkin sama saja dengan deep reporting, yaitu suatu berita yang dibuat setelah dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh. Namun, apa yang membedakan di antara keduanya? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Deep reporting adalah berita yang melaporkan peristiwa dengan ulasan yang mendalam. Sementara berita investigasi dilakukan ketika wartawan menduga adanya unsur yang ditutup-tutupi dari suatu peristiwa yang ditutup-tutupi oleh oknum tertentu. Nah, misalnya contoh berita investigasi itu seperti ini. Misalnya seperti kasus Munir yang terjadi pada 7 September pada tahun 2004. Nah, kasus Munir itu adalah kasus seorang aktivis yang dibunuh dalam pesawat dalam perjalanannya ke Belanda. Nah, kasus itu kan sudah ketuk palu, sudah selesai, ataupun sudah tidak dibahas lagi pada saat ini. Nah, kemudian ada satu wartawan yang mencoba menyelidiki ulang kasus itu karena dia menduga ada unsur-unsur atau ada bagian-bagian yang ditutup-tutupi dari kasus tersebut. Misalnya seperti siapa sih sebenarnya yang berada di balik kasus Munir itu? Nah, ketika wartawan itu menduga adanya unsur yang ditutup-tutupi atau adanya unsur yang belum jelas, kemudian dia melakukan penyelidikan, kemudian ditemukan bukti, dihubung-hubungkan bukti itu dengan bukti yang sudah ada, setelah itu dibuatlah suatu laporan. Itu yang disebut dengan berita investigasi, yaitu berita lama yang kemudian dilakukan penyelidikan ulang, ditinjau ulang, dicari bukti-bukti baru, kemudian dibuatlah sebuah laporan. Itu dimaksud dengan berita investigasi. Contoh lainnya misalnya seperti kasus Sambo sekarang ini. Kan kasus Sambo ini belum ketuk palu ya, masih dibahas, masih disidang. Nah, jika nanti kasus Sambo ini sudah clear, sudah ketuk palu, orang-orang yang terlibat sudah dihukum, kemudian berkisar antara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun kemudian ada seorang wartawan kemudian yang menyelidiki ulang tentang kasus Sambo ini. Setelah dia menyelidiki ulang dan menemukan bukti atau fakta baru, kemudian dia membuat laporan. Nah, laporan itu yang disebut dengan berita investigasi.
Nah, jadi ada satu poin yang saya simpulkan berdasarkan dari referensi-referensi yang setelah saya baca, yaitu seperti ini. Deep reporting adalah laporan isu terkini dengan ulasan secara mendalam. Sementara berita investigasi adalah berita yang diangkat karena masih adanya unsur atau bagian yang belum jelas dan ditutup-tutupi oleh oknum tertentu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kasus Munir misalnya kan, ada yang menduga, kan kita sendiri nih, bukan menduga, kita sendiri pun masih penasaran siapa orang yang berada di belakang kasus Munir itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa deep reporting itu adalah berita terkini, walaupun tidak terkini, dia berita itu masih hangat, masih dibicarakan oleh orang-orang gitu. Jadi saat berita itu sudah lengkap tetapi masih dibicarakan, itu dibuat sebuah laporan, itu menjadi deep reporting. Nah, akan tetapi ketika berita itu sudah dilupakan oleh sebagian orang atau tidak lagi dibicarakan, kemudian seorang wartawan itu menyelidiki ulang, kemudian dia membuat laporan, nah itu laporan itu disebut dengan berita investigasi. Jadi deep reporting itu beritanya masih hangat, kemudian berita investigasi itu berita yang lama kemudian diangkat kembali. Itu poinnya. Nah, jadi dalam berita investigasi itu, wartawan itu tidak hanya sekedar menyelidiki seperti melakukan penyelidikan di dalam pembuatan deep reporting. Dalam berita investigasi ini, wartawan itu menjelma sebagai detektif. Dia tidak hanya menyelidiki kemudian membuat fakta, tetapi dia juga mencari bukti-bukti baru. Kemudian dia menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan dengan bukti yang sudah ada. Kemudian dari itu muncullah fakta baru, fakta yang akurat yang bisa dibuat dalam sebuah laporan. Nah, kenapa wartawan yang menyelidiki dalam berita investigasi itu disebut sebagai detektif? Karena penyelidikan ini biasanya dilakukan secara rahasia. Karena untuk membuat sebuah berita investigasi itu cenderung sulit ya. Karena yang pertama beritanya sudah lama, ketika kita akan mencari bukti-bukti baru maka akan sulit. Saksi-saksinya pun mungkin sudah entah kemana gitu kan. Jadi berita investigasi itu lumayan sulit untuk dibuat dan harus dijaga juga kerahasiaannya. Ketika kita ingin mewawancarai seorang saksi, kita harus menjaga kerahasiaan saksi itu. Kenapa? Karena berita investigasi ini sensitif dia. Karena beritanya kan sudah selesai. Ketika kita mengulik ulang, maka akan adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Jadi, apa yang kita lakukan ini harus dirahasiakan. Jadi, penyelidikannya itu dilakukan secara rahasia. Jadi, itu dia pembahasan kita terkait dengan deep reporting dan berita investigasi. Dari penjelasan itu, saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, deep reporting adalah berita dengan ulasan yang dilakukan secara mendalam. Jadi bagian dan unsurnya itu lengkap deep reporting. Dan deep reporting itu berita terkini yang kemudian dibuat setelah adanya penyelidikan dan beritanya itu masih dibicarakan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, berita investigasi. Berita investigasi itu adalah berita yang dibuat setelah dilakukannya penyelidikan. Lebih tepatnya penyelidikan ulang terhadap berita-berita yang sudah lama atau yang sudah dilupakan oleh sebagian masyarakat. Jadi itu. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan diskusi antar kelompok dalam mata kuliah jurnalistik dan kami membuat 4 kelompok dan ada perbedaan pendapat mengenai deep reporting dan berita investigasi antar kelompok kami. Jadi
ada beberapa perbedaan, antaranya yang di kelompok pertama mereka menjelaskan juga penjelasan yang hampir sama, yaitu tentang berita investigasi yang dilakukan secara rahasia, kemudian mencari pembuktian, dan perbedaannya adalah berita investigasi itu menurut mereka adalah berita terkini. Jadi berita terkini yang dibuat setelah dilakukan penyelidikan itu berita investigasi menurut mereka. Kemudian menurut mereka deep reporting adalah ulasan secara mendalam, yang sama juga dengan pendapat saya. Kemudian pendapat dari kelompok kedua, deep reporting itu tidak adanya unsur kejanggalan atau unsurnya sudah jelas. Nah, jadi menurut mereka itu yang dimaksud dengan deep reporting adalah berita dengan tidak adanya unsur kejanggalan. Sementara berita investigasi adalah berita dengan adanya unsur kejanggalan. Begitu. Itu yang diutarakan oleh kelompok 2. Kemudian pendapat dari kelompok selanjutnya, deep reporting merupakan berita yang faktual. Unsur yang sering tidak ada adalah unsur how dan unsur why. Kemudian berita deep reporting itu contohnya seperti berita bencana alam dan sejenisnya. Kemudian menurut kelompok ini ada beberapa karakteristik dari deep reporting dan berita investigasi. Karakteristik deep reporting diantaranya yaitu berisi inti kisah atau inti atau bagian inti dari peristiwa itu. Yang kedua, ulasannya mendalam, jadi detail. Kemudian juga terorganisir, maksudnya berurutan. Jadi unsur beritanya itu terurut dan teratur. Selanjutnya karakteristik dari berita investigasi. Yang pertama yaitu mengungkapkan kejahatan. Jadi berita investigasi itu adalah berita yang mengungkapkan kejahatan. Jadi bencana alam itu tidak termasuk dalam berita investigasi atau tidak bisa dibuat dalam berita investigasi. Itu menurut kelompok ini ya. Kemudian karakteristik yang kedua, diulas secara lebih lama. Jadi berita investigasi itu dibuatnya dalam membutuhkan waktu lama. Jadi pembuatan berita investigasi itu membutuhkan waktu yang lama. Itu. Kemudian karakteristik selanjutnya, ada kaitan antar bukti yang satu dengan bukti yang lain. Mungkin maksudnya adalah bukti yang sudah ada dengan bukti yang didapatkan setelah dilakukan penyelidikan ulang. Nah, ketika bukti-bukti itu dikaitkan dan membentuk sebuah laporan, mungkin itu ya maksudnya. Jadi itu dia pendapat dari kelompok-kelompok yang lain dalam MK Jurnalistik yang diskusinya telah kami lakukan pada minggu yang lalu. Jadi itu dia pembahasan kita mengenai deep reporting dan berita investigasi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.